Seni sastra. Hakikat seni sastra. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata sastra? Mendengar sastra, kebanyakan orang langsung teringat pada kata-kata indah seperti pantun atau puisi, atau pada cerita rekaan yang mengesankan semisal dongeng, cerpen, atau novel. Singkat kata, dalam pengenalan umum, sastra itu berwujud bahasa, baik lisan maupun tulisan. Namun sastra bukan bahasa biasa, bukan bahasa yang kita pakai dalam bercakap atau bertukar pesan sehari-hari. Dia lebih menyerupai bahasa dalam berpuisi atau berkisah. Sastra adalah cara berbahasa yang khas. Bagaimana kekhasannya? Ketika menikmati puisi atau dongeng, perhatian kita lebih tersedot pada bunyi bahasa dan alur kisahnya. Kita terpesona dengan kata-kata dan asik mereka-reka makna kisah. Perasaan kita bergetar, menyelisih kita melanglang buana. Kita tahu kata-kata yang dipakai tidak selalu mempresentasikan kenyataan tertentu. Kita sadar kisah yang diungkapkan hanya rekaan, namun kita tetap tersentuh dan benak kita dipenuhi aneka gambaran tentang sesuatu. Mengapa? Karena dalam sastra, bahasa yang digunakan untuk membangun kesan atau makna dari suatu alih-alih hanya menginformasikan sesuatu. Mempertimbangkan penggunaan bahasa khas, maka Welek dan Warren mengusulkan bahwa sastra lebih tepat disebut seni sastra, yaitu sebagai karya imajinatif. Seni artinya merupakan hasil cipta dan ekspresi manusia yang mengindahkan syarat-syarat estetika. Dalam hal ini, sastra disejajarkan dengan seni musik, seni rupa, dan seni tari. Sastra menggunakan bahasa baik kata, frasa, klausa, dan kalimat untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang indah, menarik, mempesona, dan menyenangkan. Sastra disebut karya imajinatif, apakah itu berarti sastra menyampaikan hal-hal yang bukan fakta atau di luar kehidupan manusia? Jawabannya tentu saja tidak. Sastra memuat kehidupan atau dunia yang dialami manusia. Sastra memuat reaksi utuh, pikiran, perasaan, dan daya khayal manusia ketika kesadarannya bersentuh dengan kenyataan hidup. Sumarjo dan Saini menjelaskannya demikian. Sifat hayali dari karya sastra merupakan akibat dari kenyataan bahwa karya sastra diciptakan dengan daya khayal. Walaupun karya sastra hendak berbicara tentang kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah kehidupan yang nyata, karya sastra itu lebih dahulu menciptakan dunia hayal sebagai latar belakang tempat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah itu direnungkan dan dihayati oleh pembaca. Karakteristik seni sastra. Hampir semua karya seni menggunakan bahan dasar peristiwa, pengalaman, perasaan, gagasan manusia. Dalam sastra, bahan dasar itu diolah kembali oleh daya imajinasi, daya kreativitas, dan individualitas pengarangnya dan diungkapkan kembali menggunakan medium bahasa. Akan tetapi, bahasa bukanlah media ungkap yang eksklusif untuk komunikasi sehari-hari, dan ilmu pengetahuan juga menggunakan bahasa. Bicara karakteristik sastra berarti bicara bagaimana peristiwa, pengalaman, perasaan maupun gagasan manusia itu diolah dan diungkapkan dalam sastra. Ada beberapa karakteristik sastra yang dapat dikemukakan di sini, yakni estetis, konotatif, bahasa bergaya, dan ketidaklangsungan ekspresi. Estetis berarti bersifat indah atau berhubungan dengan keindahan. Welek dan Warren mengemukakan bahwa sastra adalah karya imajinatif dengan medium bahasa yang didominasi oleh fungsi estetik. Itu berarti sastra menggunakan bahasa pertama-tama untuk mengungkapkan keindahan, baru kemudian menyampaikan pengetahuan atau informasi. Konotatif berarti arti kiasan atau tambahan sastra cenderung menggunakan bahasa yang memiliki banyak makna tambahan. Itu terjadi karena sastra ingin menyikapkan sesuatu, bukan hanya sekedar memberitahu. Sastra tidak hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan atas suatu peristiwa, tetapi juga persepsi, perasaan, kenangan, dan asosiasi pengarang terhadap sesuatu. Bahasa tidak hanya mengungkapkan apa yang ada di benak sastrawannya, tetapi juga ingin mempengaruhi sikap pembacanya, membujuk, dan bahkan mengubahnya.
Atau seperti kata Slamujana, sastra adalah kata berjiwa. Selanjutnya, bahasa bergaya. Sastra menggunakan bahasa untuk menimbulkan efek tertentu pada pembacanya. Pengarang ingin membuat pembaca melihat, merasakan, mendengar, bahkan melaksanakan apa yang dialaminya, dirasakannya, dipikirkan, dan diniatkannya. Untuk itu, dibentuklah bahasa yang mampu menciptakan perasaan tertentu, gambaran tertentu, sikap tertentu, bahkan keyakinan, kehendak, atau tekad tertentu dalam diri pembacanya. Dalam karya sastra, setiap pengarang berusaha membentuk gaya bahasa yang unik, baru, dan asli. Eksplorasi tanpa batas ini melahirkan cara-cara lengkap yang baru, kreatif, bahkan menyimpang dari bahasa norma atau keindahan bahasa dan cenderung tidak familiar bagi kebanyakan orang. Ketidaklangsungan ekspresi. Sastra itu mengatakan sekaligus menyembunyikan sesuatu. Apakah yang terlintas pada benak pengarang ketika menuliskan sebuah kata atau mendeskripsikan sosok tokoh bisa bermakna lebih, bahkan lain bertolak belakang dari maksud pengarang ketika kata atau sosok itu dibaca atau dipahami pembacanya. Kata rumput kering dalam sebuah puisi tidak hanya menunjuk pada objek yang dilihat pengarang, tetapi juga mewakili karakter manusia atau bahkan menunjukkan peristiwa sosial tertentu. Demikian pun, deskripsi fisik tokoh tertentu tidak hanya mengungkapkan imajinasi pengarang tentang tokoh tertentu, tetapi juga mengungkapkan watak tokoh tersebut, bahkan sifat manusia atau fungsi sastra. Penyair Romawi Horatius mengemukakan bahwa sastra yang baik harus memenuhi syarat dual style atau kesenangan dan manfaat. Welek dan Warren mengetengahkan tiga fungsi sastra secara umum, yakni fungsi menghibur, dulce, bermanfaat, useful, dan fungsi katarsis. Dapat dikatakan bahwa setiap karya sastra memiliki fungsi rekreatif, fungsi taktis, dan juga fungsi katarsis. Fungsi rekreatif, sastra memberikan kesenangan dan hiburan. Hiburan sastra adalah jenis hiburan intelektual dan spiritual. Sastra menampilkan cerita yang menarik, memanjakan fantasi, membawa pembaca larut dalam kisah-kisah atau alur cerita yang telah dikemas dalam bahasa yang menarik. Pembaca sastra mengalami adanya kesenangan atau kepuasan batin karena terpenuhi kebutuhannya akan keindahan. Kesenangan karena terpenuhi kebutuhan ini tinggi daripada kepuasan batin karena memiliki handphone baru, mendapatkan indeks prestasi yang tinggi, atau mendapatkan pacar baru. Misalnya, fungsi didaktis. Selain menawarkan hiburan, sastra juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hidup. Sastra mengajarkan nilai luhur tanpa menggurui atau memaksa. Melalui cerita yang menarik, sastra mengaruhi pembaca untuk menghayati hikmah atau nilai balik cerita itu. Sastra adalah alat atau sarana-prasarana nilai-nilai kehidupan. Itulah sumbangan terbesar sastra bagi kemanusiaan. Bagaimana cara sastra menginternalisasi nilai-nilai kepada pembaca? Menurut Sumarjo dan Saini, sastra menginternalisasi nilai-nilai dengan memberikan pada kita penghayatan lebih terhadap apa yang kita ketahui. Pengetahuan yang kita peroleh bersifat penalaran, tetapi pengetahuan itu bersifat hidup dalam sastra. Kita tahu bahwa membunuh itu jahat, tetapi pengetahuan itu menjadi begitu hidup dan merasa kengerian kejahatannya kalau kita membaca dalam William Shakespeare, Max Bird. Dengan karya sastra semacam itu, kita diajak memasuki dan menghayati pengalaman kejahatan berupa pembunuhan. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang larangan moral dan agama untuk tidak membunuh menjadi lebih hidup dan lebih terpahami. Apa yang dikatakan perubahan sikap terhadap pengetahuan atau norma larangan juga berlaku untuk anjuran berbuat baik dan benar. Sastra membuat manusia jijik terhadap keburukan dan juga bisa membuatnya jatuh cinta terus-menerus pada kebaikan dengan cara mengubah nilai-nilai itu dari sekedar pengetahuan atau aturan menjadi sikap hidup. Fungsi katarsis. Fungsi katarsis berarti pembersihan atau pelepasan. Sastra membersihkan atau melepaskan pembaca dan menuliskan dari tekanan emosi. Wells dan Warren. Bagi penulis, bersastra berarti melepaskan dari diri emosi. Bagi pembaca, emosi mereka sudah diberi fokus dalam karya sastra, dan kemudian lepas pada akhir pengalaman estetis sehingga mereka mendapatkan ketenangan pikiran. Genre sastra.
Loken seperti dikutip Nugroho mengartikan genre sebagai tipe kesusastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Lebih spesifik, Mikhail menjelaskan genre sastra sebagai kategori pengelompokan, biasanya berdasarkan gaya, bentuk, dan sisi. Berdasarkan ragam bentuknya, Aristoteles membagi sastra atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Epik adalah teks yang sebagian berisi deskripsi, paparan kisah, dan sebagian lainnya berisi ujaran tokoh. Lirik adalah ungkapan ide atau perasaan pengerang. Drama adalah karya sastra yang didominasi oleh cakapan para tokoh. Berdasarkan sifat khayali dan penggunaan bahasa, Sumarjo dan Saini menggolongkan sastra atas 2 ini, sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Termasuk sastra imajinatif adalah puisi, prosa, dan drama. Sementara itu, sastra non-imajinatif meliputi esai, kritik, dan biografi, antibiografi, memoir. Berdasarkan bentuknya, Kosasih mengelompokkan sastra atas 3 yakni prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah karya sastra yang penyampaiannya berupa naratif atau cerita. Puisi adalah karya sastra yang disajikan dengan bahasa singkat, padat, dan indah. Serta drama adalah karya yang sastra yang pada umumnya berupa dialog. Secara umum dapat dikatakan bahwa genre sastra meliputi puisi, prosa, dan drama.